ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di manapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua dalam kajian serial Klinik Pernikahan, di mana kita masih membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi, yaitu Ishrun Nasihah, 20 nasihat li ukhti qabla zawajiha, untuk saudariku sebelum dia menikah. Yang tentunya 20 nasihat ini juga sangat bagus untuk akhwat-akhwat para ibu yang sudah menikah tentunya, bukan hanya untuk yang belum menikah. Dengan artian apabila dia seorang akhwat yang masih jomblo, yang belum menikah, ya inilah persiapan dia dalam menghadapi hari-hari pernikahannya di saat dia mengayuh bahtera rumah tangga bersama suaminya. Untuk yang sudah menikah, ya tentunya ini sebagai kita katakan petunjuk lah, ya, pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang pastilah di sana sini akan muncul banyak problem-problem rumah tangga. Ikhwah, di kajian lalu kita telah bahas nasihat yang ke-18, yaitu bagaimana cara seorang istri menghadapi suami yang sedang marah. Ya, bagaimana cara istri menghadapi suami yang sedang marah. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang an-nasihatut tasi'atu asyarah. Nasihat yang ke-19. Berarti tinggal 1 poin lagi. Selesailah nasihat ini. Apa nasihat yang ke-19? Al-mushkilatul laysat aiban. Kata beliau, penulis, yang namanya problem itu bukan aib. Ya, yang namanya problem itu bukan aib. Masalah yang muncul dalam rumah tangga itu bukan aib. Ya, karena bagaimanapun ya rumah tangga pasti adalah masalahnya. Walakinal aib fi kaifiyati ta'amul ma'aha. Yang dikatakan aib yaitu bagaimana cara kita menyelesaikannya, itu dia. Jadi munculnya masalah dalam rumah tangga itu suatu hal yang biasa. Semenjak dunia ini terbentang, setiap rumah tangga pasti memiliki problem dan punya problem masing-masing. Ya, punya problem masing-masing. Dan dari sumber yang berbeda-beda. Ada problemnya, problem masalah ekonomi. Ada problemnya masalah pendidikan.
Ada problemnya bersumber dari suami. Ada masalahnya sumbernya dari istri. Ada masalahnya sumbernya dari mertua atau dari anak dan banyak hal ikhwah. Bahkan ada juga dari orang-orang yang eksternal, orang luar yang membawa problem ke rumah tangga kita. Intinya ya, tidak ada rumah tangga yang tidak ada problem. La yujad baitun zaujiyun yakhlu min mushkilah. Tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak bermasalah. Itu dia. Ini harus kita camkan. Tidak ada satu rumah tangga pun yang tak bermasalah. Mengapa ini harus kita ketahui? Karena terkadang ikhwah, kita melihat rumah tangga seseorang kok terlihatnya adem, begitu tentram kelihatannya. Itu kan kelihatannya, belum tentu dia nggak ada masalah. Hanya dia mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu dia. Bukan masalahnya tak ada. Masalah itu pasti ada. Bal laisa yakhlul mar'u fi hayatihi min diddin yukhalifuhu fi syai'in min asya'. Bahkan seorang manusia selama dia masih hidup pasti ada orang-orang yang menyelisihi dia. Dalam banyak hal, ikhwah. Banyak hal, siapapun dia. Bahkan orang-orang yang terdekat kita bisa bertentangan dengan kita, bisa berbeda pendapat dengan kita. Contohnya suami misalnya. Bisa saja suami punya pendapat, berbeda pendapat suami dengan pendapat istri. Atau sebaliknya. Atau berbeda pendapatnya dengan anak. Atau berbeda pendapatnya dengan orang tua. Sehingga menimbulkan sebuah masalah. Ya kita nggak bicara masalah kecilan besarnya sebuah masalah, tapi tetap ada masalah. Itu dia. Jadi selama seorang itu masih hidup, pasti akan ada masalah. Kita tidak akan bisa lari dari masalah. Ya, kita tidak akan bisa lari dari permasalahan. Yang penting bagi kita yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyikapi sebuah problem. Bagaimana ta'amul kita dengan muskilah. Dengan sebuah problematika hidup. Apapun jenis problemnya. Itu yang terpenting. Ya, terkadang ada orang yang tertimpa masalah berat. Yang menggelayut dalam pikirannya. Hingga membuat dia tidur tak nyenyak, makan tak enak. Bahkan tak bisa tidur saking dia merasa berat bebannya. Ada orang-orang yang menyatakan menterapi dengan cara pergi ke tempat yang sunyi kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya. Dia mengira itu bisa menyelesaikan masalah. Mana bisa menyelesaikan masalah? Ya. Ketika dia berteriak memang iya selesai masalahnya. Setelah teriak muncul lagi masalahnya. Ada orang yang mau lari dari masalah dengan cara apa? Mungkin dia dugem atau dia cari pelarian dengan maksiat. Dia terperosok dalam narkoba. Dia kira ketika dia terlibat dalam narkoba, dia kira akan menyelesaikan masalah dia atau akan menyelesaikan problem berat dia. Padahal tidak. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi ikhwah, yang namanya masalah, problematika hidup, problem rumah tangga itu pasti ada siapapun Anda, sesoleh apapun Anda, sehebat apapun ilmu Anda, pasti rumah tangga Anda sedikit banyak punya masalah. Itu dia. Sekali lagi masalah yang muncul dalam rumah tangga kita itu bukanlah sebuah aib. Yang aib yaitu ketidakpiawaiannya kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak ada, yang cocok. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dimana tidak ada yang berselisih dengan dia, nggak mungkin ada. Pasti ada. Ya, nggak ada seorang pun yang hidup di dunia ini dia hidup bagaikan gigi geredang. Itu gigi-giginya cocok terus, tidak ada. Bahkan dengan orang-orang terdekat dia sekalipun. Siapa? Suami. Orang yang tercinta, yang paling dia cintai sekalipun. Kecintaannya sudah menjadi buah jantung sibiran tulang misalnya. Apakah dia pasti tidak akan
cocok dengan kita 100% dari A sampai Z, tidak mungkin. Ya, tidak ada. Pasti di sana sini ada ketidakcocokannya. Hanya saja bagaimana cara kita menanggulangi ketidakcocokan tersebut. Itu ikhwah. Ya. Terkadang ada orang-orang yang sebelum menjalani rumah tangga mereka khawatir akan muncul masalah di rumah tangga. Akhirnya dia melakukan fase pacaran untuk penyesuaian. Inilah dia. Sampai ada yang berpikir, gimana kita bisa berumah tangga? Gimana kita bisa mengetahui calon pasangan kita kalau kita nggak pacaran? Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi, yang bermasalah bukan masalahnya. Yang bermasalah adalah bagaimana cara kita menanggulangi permasalahan. Kama qala Ibnu Wardi fi lamiyatihi, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Wardi dalam kitab ataupun dalam bait syair lamiyahnya. Apa katanya? Laisa yakhlul mar'u minad diddi walau bitagha al-uzlata fi ra'sil jabal. Tidak ada seorang pun yang terhindar dari apa yang namanya tidak ada seorang pun yang terhindar dari sesuatu yang menyelisihi dia. Walaupun dia mengasingkan diri di puncak gunung. Walaupun dia mengasingkan diri di puncak gunung, dia sendiri. Dia sendiri. Jadi jangan dikira ketika kita mengasingkan diri lari dari masalah, lantas masalah nggak akan datang. Akan muncul masalah. Ya, akan muncul masalah. Oke lah, kita anggaplah ada seorang dia nggak mau ada masalah dengan orang-orang. Dia ingin tidak ada bermasalah. Pergi dia misalnya sendirian di puncak Gunung Sinabung sana. Selesai masalahnya? Enggak. Tetap ada masalah. Di saat Sinabung erupsi, masalah dia kan. Demikian. Mau kemana dia pergi? Tetap ada masalah. Namanya masih hidup. Yang gak ada masalah nanti ketika kita pertama sekali memijakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di situ baru tidak ada masalah. Yang ada hanya kenikmatan, kesenangan, keriangan, kegembiraan, nikmat, semakin hari semakin nikmat, semakin hari semakin bahagia, tidak berkurang bahkan dia semakin bertambah. Bahkan ketampanan ahli surga akan terus bertambah, kecantikan bidadari surga akan terus bertambah. Sebagaimana yang telah kita bahas ketika sang suami pergi ke pasar, di surga tidak ada pasar, bagaimana dalam hadis, ya. Dan datanglah angin meniup menerpa wajah mereka. Rihus shimal, angin utara. Membuat wajah sang suami itu semakin tampan. Pulanglah dia. Apa kata istri-istrinya di rumah? Wahai abang, bahasa kita gitulah. Kami lihat engkau pulang bertambah tampan. Si suami juga begitu berkata kepada istri-istrinya. Kalian juga saya tinggalkan kok semakin cantik. Itulah surga. Di dunia enggak seperti itu. Di dunia awalnya cantik, lama-lama keriput, peot, mati. Itu dunia. Ya. Problem ada. Hilang problem satu, muncul problem berikutnya. Hilang problem berikutnya, selesai, muncul problem berikutnya. Makanya sampai Allah katakan fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan, siap-siap dengan pekerjaan berikutnya. Tidak ada istirahat di dunia ini. Imam Ahmad pernah ditanya oleh muridnya. Ya Syekh, kapan kita istirahat? Apa kata Imam Ahmad? Saat kita memijakkan kaki di surga. Itu dia. Apakah tidur istirahat? Tidur nggak istirahat. Cobalah tidur satu hari. Kalau nggak sakit-sakit badannya. Itulah kita di dunia ini, ikhwafidin. Ada yang lebih parah lagi, mereka lari dari masalah dengan cara bunuh diri. Dia kira bunuh diri itu selesai masalah dia. Dia akan mendapatkan masalah yang jauh lebih berat, yaitu dengan malaikat malaikat azab nanti di kuburan dia. Demikian ikhwah. Jadi kata Ibnu Wardi, laisa yakhlul mar'u min diddin walau bitagha uzlata fi ra'sil jabal. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari sesuatu yang menyelisihi dia walaupun dia mengasingkan diri di puncak gunung sono. Fala gharabata an tahsula fil baiti zauji ba'dul masyakil wal khilafat al usriyah.
Jadi bukan satu hal yang aneh kalau ada muncul masalah-masalah rumah tangga, ya, perbedaan antara suami istri itu bukan satu hal yang aneh. Ada, tetap ada, ikhwah. Walau salima minha baitun la salima minha baitun Nabi SAW. Seandainya adalah rumah yang tidak bermasalah atau rumah tangga tanpa masalah. Seandainya adalah rumah tangga tanpa masalah, tentunya yang pertama rumah tangga tak bermasalah adalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Tapi ternyata ikhwafiddin, ya, waqad hadatsa fihi akthar min mushkilatin bainan nabi wa azwajihi. Ternyata muncul banyak masalah antara Rasulullah SAW dan istri-istri beliau. Tetap ada masalah, ya. Jadi bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Mursalin. Rasulullah itu merupakan pemimpin seluruh para rasul. Kalau kita nggak usah bicara masa ketakwaan beliau lah, ya. Tidak ada orang yang lebih takwa dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, ya. Tidak ada wanita yang lebih bertakwa pada zaman sahabat melebihi takwanya para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedalaman ilmu mereka, karena mereka langsung bertemu dengan Rasulullah. Apalagi masalah rumah tangga. Mereka yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW sebagai kepala rumah tangga. Tapi apakah rumah tangga Rasulullah tanpa masalah? Ada masalah. Tetap ada masalah. Seperti yang kajian yang telah kita ingatkan, bahwasanya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar setiap masalah. Jadi Allah memberi solusi orang yang bertakwa, bukan orang semakin bertakwa semakin gak ada masalah. Itu dia. Ya, ingat, yang bertakwa Allah beri jalan keluar setiap masalahnya. Ingat, yang Allah berikan solusi, bukan tak bermasalah. Masalah tetap ada. Demikian ikhwah. Bahkan kalau masalah itu juga dikatakan, kalau yang namanya cobaan itu juga termasuk salah satu masalah, bahkan masalahnya Rasulullah SAW atau cobaan para Rasul itu lebih dahsyat dibandingkan cobaan selain para Nabi dan Rasul. Inna asyaddan nas bala'a al-anbiya, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat mendapatkan cobaan yaitu para Nabi. Itu ikhwah, itu masalah namanya. Ya. Sebelah ujian, masalah ini kan salah satu bentuk ujian dalam sebuah rumah tangga. Makanya penulis mengatakan seandainya ada rumah tangga yang tak bermasalah, tentunya rumah tangga Rasulullah lah rumah tangga yang paling awal yang tidak ada masalah. Tapi ternyata ada saja masalahnya. Tasabbabat fit takhirillahi ta'ala lahu fi talaq azwajihi wa hijruhunna syahran kamilan wa ghairu dzalik. Di mana masalah yang pernah terjadi pada rumah tangga Rasulullah SAW menyebabkan Allah menyuruh para istri, menyuruh Rasulullah untuk memberikan opsi kepada istri-istrinya. Mau pilih Rasulullah atau pilih dunia, atau pilih cerai. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 28-29. Allah firman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnallaha wa in kuntunna turidna dunya hayatad dunya wa zinataha. Allah berfirman, ya nabi qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada semua istri-istrimu, in kuntunna, apabila kalian turinal hayatad dunya, menginginkan kehidupan dunia, wazinatah dan perhiasannya, fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Marilah ya, umatti'akunna. Marilah aku akan beri kamu bekal, aku akan beri kamu sejumlah harta, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnal hayatad wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, dan kampung akhirat, fa innallaha adda
lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah akan berikan kepada orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Ini pilihan. Ya. Ini pilihan ikhwah. Sebagian mufassir mengatakan sebabnya pilihan ini dikarenakan istri-istri Rasulullah sepakat untuk minta tambahan uang belanja. Tambahan nafkah. Sehingga membuat berat Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sanggup. Turunlah ayat ini. Itu sebagian mufassir mengatakan begitu. Ya Nabi kulli azwajika. Ya Nabi katakan kepada istrimu. Ya, katakan kepada istri-istrimu. In kuntunna turinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mari aku beri kalian dunia itu. Kemudian aku cerai kalian dengan cara yang baik-baik. Wa in kuntunna turinallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa inna Allah adal muhsinati minkunna ajran 'azima. Namun kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat, sesungguhnya Allah menyiapkan untuk orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Ayo silakan pilih. Ya, jadi ini Allah yang langsung memberikan pilihan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Yang pertama beliau ajukan pilihan ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Saya pilih Allah dan Rasulnya. Itu dia. Kemudian diajukan kepada istri yang lain. Ternyata istri-istri beliau yang lain mengikuti apa yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Kami menginginkan Allah dan Rasulnya, tidak menginginkan dunia. Selesai masalah. Demikian ikhwah. Dan Rasulullah SAW pernah juga, pernah mengasingkan diri dari istri-istri beliau. Tidak datang ke rumah istri-istri beliau selama sebulan. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau katakan, "Ma ana bidakhilin 'alaihinna syahran min syiddati wujudatihi maujadatihi 'alaihinna." Apa kata beliau? Aku enggak akan datangi mereka selama sebulan penuh. Dikarenakan beliau merasa berat masalah yang timbul. Ya, dengan istri-istri beliau. Dalam riwayat Muslim, wa kana aqsamu alla yadkhul 'alaihinna syahran min syiddati maujadatihinna alaihinna maujadatihi alaihinna. Beliau bersumpah enggak akan mengunjungi mereka semua selama sebulan. Ya, dikarenakan beliau merasa berat dengan masalahnya dengan istri-istri beliau. Sampai seperti itu ikhwah. Artinya rumah tangga Rasulullah juga punya masalah. Itu dia. Rumah tangga Rasulullah punya masalah. Siapa yang berani menyaksikan kepiawaian Rasulullah SAW dalam memimpin rumah tangganya? Ada yang menyaksikan? Ataukah ada seorang kepala rumah tangga yang lebih hebat, lebih piawai, lebih alim, lebih takwa ketimbang Rasulullah SAW? Enggak ada kan? Tapi toh ternyata rumah tangga Rasulullah SAW ada masalah. Artinya kalau rumah tangga Rasulullah aja ada masalah yang dalamnya orang yang paling takwa, paling dekat, bahkan Khalilur Rahman, kekasih Allah, ya. Istri-istri beliau adalah orang-orang yang bertakwa, itu aja ada masalah. Rumah tangga yang seperti ini levelnya, ya. Ada masalah, muncul masalah. Apalagi rumah tangga kita, itu maksud penulis ikhwah. Ya, itu maksud penulis. Ini untuk mendukung, untuk menguatkan judulnya yaitu Al-Mushkilatul Laisal Mushkilah. Masalah itu bukan sebuah permasalahan. Al-Mushkilatul Laisa aib. Muskil itu, permasalahan itu bukan satu hal yang aib, tetapi walakinnal aib fi kaifiyati ta'amul ma'aha. Tapi yang aib bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan masalah. Demikian ikhwah. Fahusulul muskilah laisat muskilah. Munculnya masalah itu bukanlah sebuah masalah. Walakinnal iskal fi turuqil ilajil iskal. Tapi yang jadi masalah adalah cara dalam menterapi permasalahan, menterapi problem rumah tangga kita.
Wa alaihi fa inni usiki biwasaya inda hululi ayyi mushkilatin. Dan sesungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian wahai para istri, wahai kamu istri, dengan wasiat ketika terjadi muncul problem dalam rumah tangga. La'alla fiha dalalatun laki walahu ila abwabi hallihi. Semoga dengan wasiat-wasiat ini bisa menjadi petunjuk bagi kamu dan suamimu dalam menterapi, mencari solusi setiap problem rumah tangga yang dihadapi. Wa min dzalik, di antara cara menyelesaikan masalah rumah tangga. Al-ula, yang pertama. Al-mushkilatu asifah. Masalah rumah tangga itu asifah, itu seperti badai. Ya, badai. Wa indal awasifi la yahtadil mar'u illa tariq. Ketika terjadi badai, orang itu tidak tahu kemana dia harus berjalan. Ya kalau misalnya ikhwah kita lagi di jalan nih, ya lagi di jalan tiba-tiba ada badai kencang misalnya, membuat kita nggak kelihatan melihat jalan, turun kabut misalnya. Kalau di Arab sana ada badai pasir. Kalau sudah terjadi badai pasir itu 2 meter ke depan kita nggak bisa melihat karena pasir. Kalau kita kan biasanya kalau kabut yang terbang itu mengelilingi kita. Kalau di sana ada pasir. Jadi pasir, semua pasir. Ya, kita nggak bisa melihat jalan. Makanya ketika terjadi badai, orang-orang nggak tahu kemana harus berjalan. Karena nggak nampak jalannya. Ya, tidak kelihatan jalannya. Wa minal akhta'il bahthi an halil masyakil wa antum fi dakhiliha. Di antara satu kesalahan, kekeliruan apabila Anda mencari solusi problem sementara Anda berada dalam problem tersebut. Ya. Wa minal akhtai ayunazzifa man waqa'a fil wahli thiyabuhu wa rijluhu fitin. Termasuk sebuah kekeliruan apabila seorang yang membersihkan badannya sementara bajunya dan kakinya sedang berada di lumpur, ya nggak kan bisa bersih-bersih. Itu dia. Jadi bagaimana maksudnya ini? Ya. Bagaimana maksudnya? Maksud beliau yaitu fa'afdal khutuwati halul masyakilati al-khuruj min asifatiha. Cara menyelesaikan masalah ya yaitu keluar dulu dari badai tersebut. Keluar dulu dari badai ya. Jangan ketika kita ada badai kita dengan istri kita misalnya menyelesaikan masalah. Akhirnya apa? Ikhafiddin. Namanya lagi sedang badai. Kedua-duanya sedang galau. Kedua-duanya sedang kalut. Kedua-duanya sedang tidak berpikir waras. Akhirnya bagaimana? Gak banyak yang terlepas dari apa? Dari jatuhnya cerai. Dari terjadinya perceraian. Kenapa? Diambil dengan spontan. Diambil dengan pikiran yang gak waras. Diambil dengan pikiran yang tidak tenang. Pikiran yang dalam keadaan angkara murka. Pikiran yang dalam keadaan galau. Yang sudah penat. Demikian. Akhirnya udahlah. Talak. Cerai. Atau kalau dari istri. Udah bang. Ceraikan saja aku bang. Kata si suami. Oke lah. Ku cerai kau. Sudah tenang. Nyesal. Itu dia. Sudah tenang. Nyesal. Bahkan ada ikhwah. Seorang laki-laki. Entah kenapalah apa yang terjadi. Marah dengan istrinya. Langsung talak 3. Di kampung dia, para alim ulama di kampung dia bermadhab kalau seorang suami sudah mentalak istrinya talak 3 dalam satu kali majelis, maka orang-orang ustadz-ustadz di kampung dia mengatakan jatuh 3. Maka dia nggak bisa balik lagi ke istrinya. Apa yang dilakukan oleh sang suami? Nangis. Nyesal. Aduh. Gimana saya mau kembali dengan istri saya tuh, nyesal. Kenapa? Karena ingin menyelesaikan masalah tapi dalam keadaan kalut, badai.
Jadi jangan menyelesaikan masalah dalam keadaan kalut. Tenang dulu ikhwah. Yaitu khuruju min asifatihi, keluar dari badai tersebut dengan cara bitaghayyuriz zaman awil makan. Dengan ya tunda dulu, ya. Tunda dulu waktunya atau tempatnya. Wa ta'khirul bahthi an halliha fi hainiha, dan menunda penyelesaiannya, menunda mencari solusinya dari waktu itu. Artinya ya tenang dulu, ya. Tenang dalam berpikir. Kalau seandainya tempat yang memang memancing emosi, coba pindah tempat. Demikian ikhwatiddin. Ya. Walihada kam min qararin min ahadiz zawjaini ittakhadahu athna al-mushkilati thumma nadima ba'da dhalik. Oleh karena itu berapa banyak pernyataan salah seorang dari suami istri yang dia ambil di saat kondisi di saat kondisi munculnya masalah, akhirnya dia nyesal dengan pernyataan itu, nyesal dengan kesimpulannya. Waqad la yanfa'un nadam hina idin. Bahkan terkadang penyesalan tidak ada manfaatnya sama sekali. Demikian. Dan ini sering ikhwah, sering. Ya. Sering terjadi yang seperti ini. Bahkan kalau suami istri yang sudah sering-sering bertengkar, kalau masih talak 1, talak 2, itu masih mereka tengkar aja. Ya, mereka tengkar saja. Ketika jatuh talak 3, habis. Menyesal. Barulah teringat anak-anak selalu menyebut-nyebut emaknya. Ingin agar emak dan bapaknya kembali bersatu. Ingin santai bersama emak dan bapaknya. Tapi mau bagaimana lagi? Talak 3 sudah jatuh. Ya, tidak boleh dia kembali ke suaminya hatta tangkiha fa in talaqha fala tahillu lahu min ba'du hatta tangkiha zaujan ghairah. Kalau ternyata jatuh talak 3, maka dia tidak halal balik ke istrinya sampai si istri nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Itu ikhwah. Tidak halal. Coba mau bagaimana? Anak-anak kepingin bersama kembali ke ibunya, ayahnya pun melihat anak-anaknya tidak bersama ibunya, gimana? Melihat kalau dia bawa ke ibunya mantan istrinya, mereka sangat akrab segala macam, mulailah berlinang air mata melihat keakraban mereka. Berlinanglah, ya Allah, saya tidak bisa kembali lagi dengan istri saya. Sekarang menyesal. Karena apa? Ikhwah, karena menyelesaikan dalam keadaan kalut. Dan tak jarang juga para istri yang mendesak-desai suami untuk cerai, minta cerai. Abang ceraikan aku, abang ceraikan aku. Oke, suami sekali, 2 kali dia bisa tenang berpikir. 3 kali, 4 kali, 5 kali akan ada waktu silap. Akan ada waktu di mana suami tidak bisa berpikir waras pada waktu itu. Tidak bisa berpikir tenang. Udah bang, ceraikan aku bang. Ku ceraikan katanya. Jatuh. Bahkan ku ceraikan 3 talak katanya. Itu sangat emosinya. Asik minta-minta cerai aja pun kau. Begitu. Sudah berkau-kau lagi. Itulah yang terjadi ikhwah. Ya. Ketika mereka bertengkar tidak ada cerita lagi. Abang, adik. Mana cerita udah kau aku sudah. Kenapa? Sudah apa? Emosi ikhwah. Ya. Makanya hati-hati dalam menyelesaikan masalah, jangan di saat kalut, tenang dulu, tenang dan tenang. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, yuhramu syar'an khurujuki minal bait. Haram hukumnya, syariat mengharamkan kamu lari dari rumah atau meninggalkan rumah suamimu. Wa ikhrajuhu laki minhu asyaddu jurman. Bahkan kalau kamu diusir, oleh suamimu juga itu lebih diharamkan lagi. Gak dibolehkan. Ya. Kan terkadang ikhwah, bukan terkadang sih, sering kita dengar suami istri bertengkar,
Istri udah tiba-tiba udah main kemas saja tuh kopernya udah. Mau kemana Dik? Mau ke rumah orang tua. Begitu. Nggak tenang di sini, rumah tangga ini macam apa ini? Begitu. Ngomong sudah nggak tentu-tentu lagi ikhwah. Ya. Udah main kemas saja. Suami gitu kan sekali dua kali oke lah tenang. 3 kali pergilah kau katanya dah. Udah main kasar-kasaran aja. Dan itu terjadi ikhwah. Dikit-dikit pulang, dikit-dikit lari, dikit-dikit lari. Ya orang tua akhirnya bertanya kenapa nak, kenapa? Ya tentu si istri akan bicara sesuatu yang tentunya memenangkan dirinya. Lebih cilaka lagi kalau orang tuanya tidak konfirmasi, tidak tabayun dari sang suami. Hanya semata-mata dari informasi anaknya. Oh bertambah. Orang tua tidak bijak, bertambah. Udah nak, gak usah kau balik-balik lagi. Ngapain, gak ada yang bisa diharapkan dari suami seperti itu. Semakin semangatlah anaknya kan. Demikian ikhwah. Inilah yang sering terjadi. Ya, perpisahan-perpisahan seperti ini. Kenapa? Tidak bijak dalam menyelesaikan masalah. Wallahu ta'ala yaqul fi kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam kitabnya. Wattaqullah rabbakum. Takwa kalian kepada Allah, Tuhan kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian usir istri kalian dari rumah kalian. Wala yakhrujna dan dia juga tidak boleh meninggalkan. Si istri juga tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau memang si istri jelas-jelas melakukan tindakan keji seperti perzinahan. Ya, udah jelas artinya. Jelas tidak berita sudah konkret, sudah positif, tidak mungkin error lagi gitu lah kira-kira. Kalau itu boleh kamu usir. Tapi kalau masalahnya selain daripada itu, ya. Selain daripada itu, maka suami nggak boleh mengusir istrinya dari rumah dan istri juga nggak boleh cicing dari rumahnya. Cicing itu kalau orang Medan bilang lari dari rumahnya, nggak boleh. Ya, tetaplah bersabar di rumah suamimu. Bagaimanapun pertengkarannya, udah tetap di rumah suamimu. Nggak boleh lari meninggalkan rumah. Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Tilka hududullah. Ini hukum Allah, batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melewati batasan Allah berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kalian kan enggak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi, apa yang akan Allah jadikan setelah kejadian itu terjadi. Artinya kalau kamu tidak keluar, kamu di rumah saja wahai para istri. Suami kamu juga nggak boleh mengusir istrimu, ya. Kamu nggak tahu kan berikutnya apa yang terjadi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala melarang si istri keluar dari rumah, baik dia diusir maupun dia lari sendiri, ya. Kenapa ini Allah syariatkan? Kamu nggak tahu. Di saat si istri di rumah misalnya, ya begini ikhwafidin. Kalau seandainya istri lari dari rumah misalnya, atau dia diusir dari rumah, itu kan biasanya masalah nggak selesai, ya. Masalah nggak selesai, apalagi kalau mertua mulai ikut campur tangan. Apalagi kalau dua keluarga sudah mulai campur tangan. Itu masalah semakin berat. Kalau masalah dua keluarga campur tangan menyelesaikan masalah rumah tangga anak mereka nggak ada masalah. Tapi kalau mereka campur tangan malah memprovokatori semakin besar masalahnya. Ya. Tapi dengan dia ada di rumah, ya, terus memberikan khidmat kepada sang suami. Kan di sana bisa berpikir, ya Allah, kemarin aku telah menzalimi istriku, ya Allah. Rajinnya dia. Kalau nggak ada dia siapa yang ngurus anak-anakku nih, ya Allah. Kan bisa berpikir begitu. Mungkin si istri juga berpikir, ya Allah, suami saya baiknya sebenarnya orangnya. Walaupun agak kasar, kadang-kadang kasar, tapi banyak juga lah baiknya. Itu kalau sudah tenang pikiran. Tapi ketika bertengkar itu mau menyelesaikan masalah langsung, Allahu Akbar. Sering kesimpulan yang tidak pas dan bahkan bisa menimbulkan banyak penyesalan. Makanya Allah katakan ketika terjadi masalah apalagi dan bahkan ketika jatuh talak, ya, istri tidak boleh diusir dari rumah dan istri juga tidak boleh lari dari rumahnya. Fakhurujuki minal baiti kama annahu minal muharramat syar'an.
kamu lari dari rumahmu, itu perkara yang diharamkan. Haram hukumnya, berdosa. Kadzalika yazidul muskilah ta'qidan. Bahkan akan membuat masalah semakin runyam. Semakin parah. Fala ta'midi ala ma ya'madu ilaihi katsirun minan nisa. Jangan kamu tiru tingkah wanita-wanita yang banyak itu. Yang apabila mereka tengkar lari, tengkar dengan suaminya lari, ada masalah dengan suaminya pulang ke rumahnya sendiri begitu. Jangan kamu ikuti wanita-wanita yang seperti ini, emak-emak yang seperti ini. Itu bukan ajaran Islam yang seperti itu dan tidak dibolehkan. Ma in hadatha tahdutsu in tahdutsu muskilah bainaha wa baina zawjiha. Kalau terjadi muskil, problem, pertengkaran antara dia dan suaminya, illa qalat lahu, lantas si istri mengatakan, idhabbi ila ahli, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Begitu. Udah pulangkan aja ke rumah orang tuaku. Begitu permintaannya. Au ittasalat bihim wa talabat akhdhaha minal bait. Atau dia telepon maknya atau keluarganya minta dijemput. Udah enggak tahan di rumah dia. Begitu. Ya. Ini benar apa yang dikatakan penulis. Wa hadza kulluhu syar'an la yajuz. La yajuz. Yang seperti ini tak boleh dalam syariat kita. Dilarang. Falam yahduts minki fahisyah akhlaqiyah taqtadi an tutradi au tukhraji haribatan min baitik. Jangan sampai muncul suatu masalah, muncul kejadian darimu yang menunjukkan akhlakmu yang buruk hingga akhirnya kamu diusir dan dikeluarkan hingga kamu diusir dari rumah atau kamu lari dari rumahmu. Bal alaikil baqa, tapi hendaklah kamu tetap tinggal, bersabar di rumah suamimu. Muhawalatal halil muskilati bisyatta turqil munasabah, dengan berupaya untuk mencari solusi ya, dengan berbagai cara. Itu ikhwah. Jadi ya begitulah seharusnya seorang istri. Kemudian ikhwah yang ketiga ya. Yang ketiga caranya intinya ya ikhwah, untuk yang kedua yaitu si istri tidak boleh keluar dari rumah, apapun cerita masalahnya. Ya. Suami tak boleh juga mengusir istrinya, apapun masalahnya. Kecuali illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau memang ternyata si istri melakukan perkara yang jelas kejinya seperti perzinahan. Baik. Itu udah dua ya. Yang ketiga, ihtimamudz zat, hendaklah perhatikan pokok permasalahan. Wa taftishu an mawatinil halali al khalali min ahammil muhimmati fil halil masyakil. Mencari titik masalah ya, merupakan salah satu perkara penting dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jadi ketika kita lihat nih, ada masalah nih, harus kita cari apa titik masalahnya, apa sumber masalahnya. Ya. Jangan sampai kita membicarakan masalah ini, tapi kita nggak tahu masalah sumbernya apa, titik masalahnya apa. Akhirnya tengkar nggak tentu ikhwah. Berapa banyak pasangan suami istri, masalahnya hanya masalah anak. Ya mungkin dikarenakan anak belum mandi misalnya. Ketika suami istri bertengkar, itu bukan hanya masalah mandi yang nggak dipakai, yang dimasalahkan. Bisa masalah lain, memang kamu ini nggak mau memandikan anak, masak juga nggak becus, ngurus rumah nggak becus, kok kemana-mana lari ceritanya. Kadang-kadang sampai ke keluarga, emakmu gua juga aku tengok nggak becus juga ngurus anak. Allahu Akbar, sampai emaknya kena, ayahnya kena. Si istri yang bahasa orang Medan yang lantam, gak senang digitukan oleh suaminya. Balas, abang juga gak beres, ayah abang juga gak beres. Allah, keluarga abang semua gak ada yang beres. Allahu Akbar. Akhirnya
Kita lihat apa yang terjadi. Jadi ikhwah yang ketiga, yaitu perhatikan titik masalah yang harus diselesaikan. Jangan kemana-mana ceritanya. Wadzalika kaila tukhasimi bil batil. Agar kamu wahai para istri mendebat istri suamimu ataupun bertukar firqah dengan istri, ataupun kamu menengkari suamimu dengan cara yang batil. Wa tatlubi ma laisa laki bihaq. Di mana kamu meminta suami yang bukan hakmu. Misalnya nih, si suami melihat, si istri melihat suaminya suka memberi uang kepada orang tuanya. Ya, suka memberi uang kepada orang tuanya. Istri nggak tenang. Istri nggak senang. Dia bilang kepada suaminya, abang kenapa kasih orang tua abang aja abang kasih. Orang tua aku kasih juga lah. Nggak adil lah kalau begitu. Mana bisa seperti ini? Orang tua aku juga butuh, mau juga kok dia duit misalnya. Ini keliru. Ya, keliru. Perlu para istri ketahui, ya, dia harus tahu apa hak dia yang harus dia tuntut. Adapun suami tidak ada berhak sedikit pun, tidak punya kewajiban sedikit pun memberi nafkah ke mertua, ingat itu. Tapi dia wajib menafkahi orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya tidak mampu. Apalagi kalau orang tuanya sudah tidak mampu mencari nafkah, maka dia wajib memberi nafkah kedua orang tuanya, itu suami. Seperti hadis yang telah kita bahas ya pada kajian-kajian lalu. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahaqqu bil mar'ah? Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak terhadap seorang wanita? Beliau mengatakan zaujuha, suaminya. Kemudian ditanya lagi, wa ayyun nas ahaq bi rajul? Siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Beliau mengatakan ummuhu, yaitu ibunya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi si istri mempertengkarkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak. Itu bukan hak dia. Ya, itu bukan hak dia. Yang jadi hak dia kalau si suami tidak memberikan nafkah yang cukup, kemudian dia berikan kepada teman-temannya yang lain, sementara untuk nafkah keluarganya nggak cukup, baru protes boleh. Ya, baru protes. Demikian ikhwah. Itu dia. Termasuk juga ikhwah masalah poligami. Ya, banyak para rumah tangga itu bertengkar gara-gara ini, bahkan bercerai gara-gara poligami. Istri merasa dikhianati. Ya, ini merupakan image yang berkembang di dalam masyarakat kita. Kalau ada seorang suami menikah lagi, berarti dia telah mengkhianatinya. Ikhwah, khianat nggak khianat itu standarnya adalah syariat. Ya, standarnya adalah syariat. Demikian. Kalau seorang istri nafkahnya sudah cukup, semua sudah cukup, sementara suami menikah lagi. Kalau dia minta cerai dari suaminya gara-gara suaminya menikah lagi, ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin sa'alat min zaujat talaq lam yarih rihatal jannah min ghairi ba'sin lam yarih rihatal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya yang bukan syar'i, bukan alasan syar'i, maka dia enggak mencium bau surga. Itu dia. Jadi seorang istri tidak boleh minta cerai gara-gara suaminya menikah lagi. Tidak boleh. Karena itu bukan hak dia. Itu hak suami. Nah, kalau si istri menikah lagi, suaminya ada nih, dia menikah lagi, baru suami boleh. Ya, dia berhak untuk menuntut. Kenapa? Istri nggak boleh menikah lagi. Suami boleh menikah lagi. Demikian. Inilah yang disebut oleh si penulis bahwasanya jangan sampai menengkari sesuatu yang bukan hak dia. Itu dia. Ya. Berarti ikhwah di sini juga istri harus tahu mana hak dia dan mana yang bukan hak dia, dan ini sudah kita pelajari di klinik pernikahan di awal-awal. Baik. Fahawili bifikriki fi sababi al-mushkilati hal hasala minki khata amla. Coba kamu pikir yang bagus, apa nih penyebab masalahnya?
apakah ini kesalahanmu atau bukan. Fa innaki bimiqdari ma'rifatuki bimiqdari ma'rifatiki bi khataiki fil mas'alati yakunu qadra talabuki fi inhaiha wa harsuki ala silmi wat tasaluh. Sesungguhnya sejauh mana kamu mengetahui kesalahanmu, maka dia sembanding dengan keinginanmu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu dia. Jadi semakin tahu si istri banyak kesalahan itu dari dia, maka dia akan ingin menyelesaikan masalah akan lebih cepat. Demikian. Ya, dan ingin cepat berdamai. Amma in zananti anna shawab kullahu ma'aki. Adapun kalau kamu mengira bahwasanya semua kebenaran ada berpihak padamu, wa huwa kadzalika dhanna anna shawab kulluhu ma'ahu. Demikian juga suami bahwasanya kebenaran itu semua berpihak pada suami. Jadi ada dua istri ini. Istri merasa dia yang benar semua. Suami juga begitu, benar semua bahwasanya masing-masing mereka berpikir bahwasanya semua kebenaran berpihak pada si istri. Atau suami juga mengira bahwasanya semua kebenaran ada pada pihak suami. Pokoknya semua salah pada pasangannya. Begitu. Kalau sudah seperti ini ikhwah, falaisa bainakuma minal qasimil mushtarak ma yad'u ila salami ila silmi wal masalihah. Maka tidak ada persamaan yang bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk berdamai. Walakin indama ta'tarifu kullun minkuma min khata'in fihi. Tapi kalau masing-masing di antara kalian mengakui kesalahannya, istri mengakui kesalahannya, suami juga mengakui kesalahannya, maka tataqallasu al-muskilatu wa tuqillu hujmuha. Maka masalah itu akan semakin kecil. Wa tadayyaqu da'iratuha. Daerahnya juga akan semakin menyempit. Fayushilu halluha inda idzin. Maka dengan demikian akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Demikian ikhwah. Jadi masalah yang ketiga ini ya, cara yang ketiga harus tahu apa titik permasalahannya. Cari titik permasalahannya. Karena bagaimanapun pasti ada yang salah dan ada yang benar. Jika kita mengetahui kita yang salah, minta maaflah. Ya, minta maaflah ikhwah. Karena itu akan bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Demikian ikhwah. 3 poin, ya ada beberapa poin lagi insyaallah ya, dalam kitab ini insyaallah akan kita kaji pada kajian berikutnya besok insyaallah. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya silakan kontak langsung ataupun telepon langsung interaktif dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda, atau juga bisa bertanya melalui via WhatsApp melalui nomor yang sama, atau langsung melalui HP 0895 6113 27778. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya langsung silakan cara interaktif telepon dengan nomor yang ada di layar kaca Anda, atau yang mau langsung memberikan WhatsApp kirim melalui WhatsApp silakan dengan nomor yang sama, atau nomor yang ada di tangan saya ini yaitu 0895 6113 27778. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz, saya sudah tidak kuat hidup bersama dengan suami. Kami sering berselisih Ustadz. Terakhir kami bertengkar dan awalnya kami saling mendiamkan. Tetapi saya tetap melakukan pekerjaan rumah dan tetap menyiapkan makan untuk suami. Tapi kami masih saling mendiamkan. 2 hari kami tidak saling sapa. Dan waktu saya ingin ajak suami ngobrol, dia malah pergi ke tempat saudaranya dan baru pulang larut malam. Akhirnya itu membuat saya tambah jengkel. Akhirnya paginya saya izin ke suami untuk minta pulang ke rumah orang tua.
Dan suami bilang, saya sudah tidak bisa menghalangi kamu lagi. Dan saya juga tak mau menzalimi kamu. Kamu sudah tidak taat sama suami. Ya kalau mau sendiri-sendiri ya sudah, saya kabulkan permintaan kamu. Terus saya minta sama suami untuk pisah secara baik-baik. Silahkan datang ke rumah orang tua saya. Dulu kamu minta saya secara baik-baik, sekarang balikin saya ke orang tua secara baik-baik juga. Dan suami mengiyakan, akhirnya saya pulang. Masalahnya sampai sekarang sudah 2 minggu suami tidak ada kabar, nggak datang ke rumah. Pertanyaan, apakah ada ungkapan suami di atas yang membuat jatuh talak? 2. Bagaimana sikap suami yang sudah 2 minggu nggak ada kabar dan nggak datang ke rumah untuk menyelesaikan masalah? Syukron jazakallah khairan. Bagi yang bertanya, para ibu yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan jalan keluar problem rumah tangga ibu, dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Tapi kalau kisahnya ya, memang kalau kita perhatikan kisahnya di sini, ceritanya tidak ada di situ lafaz soreh sebagaimana yang pada hari kemarin kita telah bahas. Dalam tanya jawab juga bahwasanya yang namanya talak itu ada 2. Ada yang lafzus sharih, lafaz yang jelas, ku cerai kamu, ku talak kamu, ya. Ada yang lafaz ghairus sharih yang tidak jelas, seperti udah kamu pulang, kita pisah saja dan lain-lainnya. Ya. Untuk yang seperti ini, ya, untuk yang seperti ini tidak ada yang sharih. Tidak ada yang jelas. Makanya si istri tanya pada suami, kemarin itu niatnya apa? Kalau memang maksudnya cerai, maka jatuhlah talak 1. Ya, maka jatuhlah talak 1. Kemudian, bagaimana sikap suami yang 2 minggu tidak datang? Ya. Sikap suami yang sudah 2 minggu tidak datang, ini ikhwah, ya berarti coba ibu konsultasi atau bicarakan ke orang tua ibu atau wali ibu, siapalah gitu kan, supaya dia yang berbicara kepada suami ibu apa sebenarnya, demikian supaya jelas permasalahannya. Jangan ibu, karena kalau ibu nanti akan muncul pertengkaran berikutnya. Jadi biarlah orang tua ibu atau abangnya ibu atau siapalah yang orang yang dianggap bijak yang bisa berkomunikasi dengan baik pada suami ibu. Insya Allah ada solusinya. Insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara terbaik untuk menasihati teman ngaji yang lebih tua umurnya dari kita ketika teman kita sudah tidak sholat 5 waktu berjamaah ke masjid? Tip caranya, karena ini sebuah kemungkaran dan itu teman tentu kita nggak punya kuasa pada dia, maka nasihatkan. Ya. Kalau kita nggak bisa menasihati dengan cara omongan, maka nasihati dengan cara bagaimana? Nasihati dengan cara berikan buku atau carikan MP3 kajian yang terkait dengan masalah sholat yang 5 waktu. Begitu. Berupayalah ya dengan cara-cara yang kita perhatikan cocok untuk dia. Demikian. Tapi ikhwah sepertinya itu sajalah, sudah jam 5 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi bagi setiap problematika rumah tangga kaum muslimin.
ya dengan solusi yang terbaik. Tapi jangan lupa banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluarnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.